Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wakeng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi, energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sangat gagal untuk memaafkan kondisi di masa lalu. Kenapa saya mengatakan gagal untuk memaafkan kondisi di masa lalu? Karena kondisi di masa lalu ini belum tentu bisa untuk dilupakan. Kalaupun satu energi yang saya katakan tadi berusaha untuk memaafkan kondisi di masa lalu, kondisi memaafkan itu seperti memakai topeng. Topeng dalam arti apa? Memperlihatkan situasi ketenangan, padahal situasi yang ada di dalam diri sendiri terhadap batin tidak menggambarkan apa yang diperlihatkan.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini cukup jelas untuk mengatakan pihak lain datang terhadap kehidupan orang dan menjadi bagian di dalam kehidupan orang. Ternyata tanggung jawab yang diberikan hanya untuk menghakimi dan mengintimidasi. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya ingin kembali bertanya terhadap diri kamu. Ketika manusia itu menjadi bagian di dalam kehidupan kamu dan kamu menjalankan komitmen terhadap manusia tersebut, apakah manusia itu memberikan satu contoh di mana contoh tersebut membuat diri kamu mendapatkan yang namanya ketenangan? Sekedar ingin bertanya saja, Wageng. Karena pertanyaan yang saya katakan barusan, ini ada kaitannya terhadap kondisi batin kamu. Di mana kaitan tersebut seperti membenarkan posisi diri kamu ini bukan lagi menyimpan yang namanya sakit hati, tetapi menyimpan sisi kemuakan terhadap manusia tersebut. Berarti pertanyaan yang barusan saya katakan, kalaupun diri kamu membenarkan atau tidak membenarkan, pertanyaan saya itu tidak salah untuk saya lontarkan. Karena kondisi batin kamu ini, lagi-lagi saya akan mengatakan terlalu banyak menerima yang namanya suatu bentuk penghakiman. Bentuk penghakiman yang saya kategorikan ini dari tindakan kamu yang selalu berkomunikasi dengan apa adanya, selalu jujur, selalu terus terang, tetapi komunikasi tersebut seperti mengarahkan diri kamu di dalam posisi yang benar-benar tidak nyaman. Berarti pertanyaan saya tadi, Wak Geng, itu tersinkron sepertinya ya. Manusia yang menjadi bagian di dalam kehidupan kamu selama ini, saya mengategorikannya cukup jahat. Kalaupun diri dia memberikan diri kamu suatu contoh yang bisa kamu terima, di mana apa yang kamu terima itu mau positif atau tidak positif, saya rasa karena memang manusia tersebut melakukannya karena keterpaksaan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan barusan, Wak Geng. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang tadi ini. Belum acuannya dari kartu ini. Masih dari pergerakan energi kamu. Kalau kartu yang saya pegang ini sebagai acuan saya untuk saya lemparkan di dalam posisi energi kamu, saya rasa diri kamu ini sudah benar-benar mengembalikan sisi kecerdasan kamu. Kenapa saya mengatakan kecerdasan yang kamu kembalikan di dalam posisi diri kamu sendiri? Karena selama ini kecerdasan kamu itu kamu salah gunakan di dalam posisi permainan asmara.
Saya mengakui kamu pintar, kamu wibawa, kamu karisma, kamu cerdas. Tetapi ketika mengenal manusia itu, di mana posisi kamu? Wak geng? Di mana posisi kewibawaan kamu, kekarisma kamu, keeleganan kamu, ketampanan kamu ketika kamu mengenal manusia tersebut? Di mana posisi kamu, Wak geng? Sehingga diri kamu ini sudah digoblok-goblokin oleh manusia tersebut. Wow, kartu pertama yang saya pegang, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambarnya. Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seperti membuktikan manusia tersebut sudah berhasil untuk membodoh-bodohi kamu. Manusia tersebut sudah berhasil untuk menggoblok-goblokin kamu dan untuk mentolol-tololin kamu. Wajar dia berhasil, karena diri kamu hanya memperdulikan perasaan kamu daripada pemikiran kamu yang cerdas. Saya paham dan saya yakin kamu sudah mengerti ini bagaimana kondisi diri kamu, tetapi kondisi yang kamu pahami, kondisi yang kamu mengerti, kamu kesampingkan. Ibaratnya sudah menerima luka, tetapi luka yang diterima tersebut ditutupi dan memperlihatkan situasi kenyamanan. Tidak salah kalau saya mengatakan manusia itu sudah berhasil membodohi kamu dan menggoblok-goblokin kamu. Kalau dia tidak berhasil untuk membodohi kamu, tidak akan mungkin situasi kamu saat ini yang kamu terima, yang sedang kamu tangisi. Itu dia, Wak geng. Cocok, kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan tadi? Ya kalau menurut diri kamu cocok, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja perkataan yang saya katakan tadi sebagai perkataan gibahan yang tidak berfaedah. Dan saya mengatakan goblok, bodoh, tolol bukan dalam arti saya ingin menyudutkan diri kamu, tidak. Agar diri kamu itu paham untuk mengembalikan situasi di masa lalu kamu untuk kamu rasakan kembali. Kembalikan dulu bagaimana karakter kamu di masa lalu untuk saat ini. Ya, Wak geng. Karakter kamu kan di masa lalu orangnya yang apa saya kategorikan? Yang tegas, yang mengambil satu keputusan sekali A tetap A. Tetapi ya lagi-lagi terbukti untuk saat ini ketegasan kamu membuat diri kamu seperti apa. Itu dia Queen of Swords, Wak geng. Ada sisi pemberontakan dari kondisi batin kamu ini yang seakan-akan sisi pemberontakan dari batin kamu ini seperti menggambarkan diri kamu sudah mengambil satu keputusan yang paling tepat, di mana keputusan kamu itu meninggalkan diri dia. Ketika kamu meninggalkan diri dia karena memang diri kamu ini menginginkan suatu kemandirian untuk mengembalikan posisi diri kamu dari keterpurukan kamu. Sangat bagus memang kalau memang diri kamu ingin meninggalkan manusia tersebut, tetapi perlu kamu ketahui juga ketika diri kamu sudah mengambil sikap untuk meninggalkan manusia itu atau mengabaikan manusia tersebut, justru manusia ini secara kartu yang saya pegang memutarbalikkan perkataan saya. Dia tidak terima keputusan yang kamu ambil tersebut. Dia sakit hati ketika diri kamu mengabaikan dia. Nih, dia Wak geng. Berbanding terbalik kan?
Di saat diri kamu sudah ingin memulai kepintaran kamu kembali, manusia tersebut seperti orang tolol ketika dia kamu abaikan. Di balik dari kamu mengabaikan manusia tersebut, manusia ini secara batin masih bergantung terhadap diri kamu. Nih, geng, muncul kartu Six of Swords. Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran ketika diri kamu ingin memulai kehidupan dari situasi kesulitan yang kamu rasakan dari manusia tersebut. Justru manusia ini mencoba untuk menoleh ke belakang lagi. Nih, dia yang pergi meninggalkan diri kamu. Dia yang melarikan diri. Tetapi ketika dia melarikan diri, justru tindakan dia itu membuat diri dia ingin mencari suatu penyembuhan terhadap diri kamu. Ibaratnya kedua kartu yang saya pegang ini, perubahan kamu membuat manusia tersebut tertarik untuk mengarah terhadap diri kamu. Muncul kartu Page of Pentacles. Wow. Kartu ketiga mengarah terhadap kondisi keuangan. Ternyata ketika diri kamu mengambil satu keputusan untuk menarik diri dari manusia tersebut dan kamu mengabaikan serta menjauhi manusia itu, alasan kenapa manusia itu ingin mengarah kembali terhadap diri kamu karena memang situasi diri dia lagi miskin. Lagi miskin ini manusia, wak geng. Karena ini satu koin. Koin yang dipegang ini seperti mencoba untuk memberikan suatu anggapan di dalam pemikiran dia, yang dimana pemikiran dia ini seperti berencana untuk mendapatkan peluang atau kesempatan terhadap diri kamu ketika diri kamu sudah menjauh. Tidak ada berbeda jauh sih yang saya lihat ketika bersama dengan diri kamu, kamu diporotin. Tetapi ketika diri kamu tidak terkoneksi terhadap diri dia mencari suatu bentuk kestabilan terhadap diri kamu. Itu dia. Tapi ya, lagi-lagi saya akan mengatakan ada nilai positif. Lebih baik diri kamu ini menjauh dari kehidupan dia. Lebih baik kamu memutuskan koneksi diri kamu terhadap manusia tersebut. Karena ketika diri kamu memutuskan koneksi tersebut, koneksi yang kamu putuskan itu adalah koneksi yang paling tepat yang saya katakan, karena memang kondisi diri dia, kondisi yang tidak bisa untuk dibangga-banggakan secara keuangan. Muncul kartu Four of Swords, terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-4 pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan ketika diri kamu mengabaikan manusia tersebut dan kamu menjauh, manusia itu seperti merasa ada kebutuhan secara mental yang ingin dia beritahukan terhadap diri kamu. Kebutuhan mental bukan dalam arti unsur seks, tetapi kebutuhan mental ini lebih mendominasi terhadap kondisi batin. Karena kondisi batin dia ini seperti tidak bisa membuat manusia itu menerima suatu bentuk kedamaian karena diri dia pun masih dibayangi oleh kesalahan dia sendiri. Four of Swords, ketakutan, khawatir, frustasi, kelelahan, mental rusak, terasingkan, ibarat mencari pemulihan terhadap diri kamu, ibarat berencana untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui,
kembalinya manusia tersebut karena memang kondisi diri dia yang tidak lagi bisa dibanggakan. Jangan pula ketika diri dia sudah miskin, kamu tiba-tiba datang sebagai Avenger. Anda perlu pinjol, hubungi saya di nomor sekian. Jangan seperti itu. Ya, geng. Jangan seperti Avenger. Ini manusia kondisinya di luar dari dugaan kamu ketika kamu mengabaikan dia. Kamu jangan mengira kamu mengabaikan kondisi diri dia lagi bahagia. Tidak. Kelelahan. Ada pergerakan energi yang seakan-akan pergerakan energi itu lelah. Sangat lelah. Saya cukup mengatakan lelah. Tidak mau menjelaskan atau menjabarkan secara detail. Takutnya nanti telinga kau jadi busuk. Takutnya nanti telinga kau jadi tungkian mendengar perkataan saya terlalu lama. Muncul kartu Seven of Pentacles. Koin lagi yang berbicara. Koin mengarah terhadap kondisi keuangan, mengarah terhadap pekerjaan, mengarah terhadap situasi yang bisa memberikan hasil. Seven of Pentacles. Kalau saya kaitkan dengan ucapan saya ketika diri kamu mengabaikan manusia tersebut, manusia ini kehidupannya penuh dengan kegagalan. Kehidupan dia di luaran sana ditolak dan menerima penolakan. Kehidupan dia ketika kamu mengabaikan penuh dengan kekecewaan. Kehidupan dia ketika kamu mengabaikan manusia tersebut, tidak ada satu hal yang dia prioritaskan bisa membuat diri dia merasa mendapatkan suatu keberuntungan. Kamu itu adalah pintu rezeki dia. Kamu itu adalah pintu keberuntungan dia. Makanya saya selalu mengatakan hanya orang bodoh yang mau meninggalkan diri kamu. Kalau dia lebih memahami dan mengerti bagaimana ketika dia bersama dengan diri kamu atau komitmen tersebut, saya rasa manusia itu patut untuk bersyukur, bukan patut untuk meninggalkan. Tuh, dia bagian. Ini dampaknya ketika diri kamu mengabaikan dan pergi dari kehidupan dia, yang dia rasakan apa? Kesulitan, miskin, gagal, kecewa, lelah, capek, strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, keluarnya kartu strength. Ketika kamu pergi dari kehidupan dia dan kamu mengabaikan, manusia itu tidak diperdulikan di luar sana. Tidak ada satu orang pun yang mau menghargai manusia itu dan mengakui keberadaan manusia itu untuk dihormati. Ketika bersama dengan diri kamu, baru berbagai orang di luaran sana mau menghargai dan menghormati manusia tersebut dan mau memperdulikan manusia itu. Nih, kartu strength, kartu terakhir yang saya katakan tadi, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang barusan saya angkat ini. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.